Aremania hari ini turun ke jalan untuk menuntut keadilan di tragedi Kanjuruhan. Sementara pada Sabtu kemarin, massa mendatangi Bareskrim Polri menuntut agar mengusut tuntas kasus Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Massa dari Aremania turun ke jalan untuk menuntut keadilan. Mereka menggelar aksi dengan berjalan kaki dan membawa sejumlah atribut yang berisi tuntutan usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Massa juga memblokir sejumlah ruas jalan di Kota Malang, Jawa Timur. Massa menilai aparat penegak hukum lamban dalam menangani tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Selain di Kota Malang, massa yang terdiri dari penyintas, keluarga korban, dan Aremania berunjuk rasa di Bareskrim Polri Jakarta pada Sabtu kemarin. Mereka menuntut kejelasan hukum mengenai tragedi kerusuhan yang terjadi usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 lalu. Massa yang telah lama menunggu akhirnya bertemu langsung dengan Karobin Opsnal Bareskrim Polri Brigjen Pol Daniel Tifauna. Menurut Daniel, laporan polisi tidak bisa diterbitkan karena alasan tidak ada perwira yang piket saat itu. Bareskrim Polri juga menjanjikan akan menerbitkan laporan polisi korban Kanjuruhan pada Senin 21 November 2022. Intinya nanti kami akan kembali hari Senin. Beliau tadi janjikan Senin jam 9 pagi ya. LP diterbitkan oleh Bareskrim Mabes Polri terhadap perkara Kanjuruhan Kabupaten Malang. Itu intinya. Sementara pada Jumat lalu sebanyak 50 orang yang terdiri dari keluarga korban dan penyintas mendatangi Bareskrim Polri pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Kuasa hukum tim gabungan Aremania mengatakan bahwa mereka membawa barang bukti berupa resume medis korban dan beberapa laporan terkait dengan kekerasan terhadap anak pada tragedi Kanjuruhan. Tim kuasa hukum gabungan Aremania juga menyebutkan dalam laporannya mantan Kapolda Jawa Timur ikut bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, berbagai cara dilakukan penyintas dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan untuk mencari keadilan. Namun hingga 50 hari berlalunya peristiwa, penyidikan polisi dirasa belum memuaskan. Ya, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan Akmal Marhali dan kuasa hukum tim gabungan Aremania Anjar Nawan Yuski. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Mas Akmal dan Mas Anjar. Selamat sore, salam sepak bola. Salam sepak bola tentunya. Selamat sore. Saya ingin ke Mas Anjar. Mas Anjar, tadi kami dengarkan Anda mengatakan kemarin bahwa hari Senin Bareskrim menjanjikan akan mengeluarkan laporan polisi. Tapi saya ingin merinci terlebih dahulu. Apa saja sebenarnya isi laporan yang disampaikan oleh korban tragedi Kanjuruhan? Iya Mbak, jadi kemarin Ya, Mas Anjar, kami belum bisa mendengar suara Anda. Dan juga keluarga korban membuat laporan. Laporan kami tidak. Baik, sudah terdengar. Silakan Mas Anjar. Ya. Oke, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Mas Anjar. Sambil kita perbaiki, saya akan ke Bang Akmal sekarang. Bang Akmal, bagaimana Anda melihat upaya dari keluarga korban ini untuk menuntut keadilan? Tampaknya yang diminta adalah tidak sekedar tersangka yang saat ini sudah ditetapkan, tapi ada tersangka yang lain. Sejalan dengan pandangan Anda, Bang Akmal? Ya, secara pribadi saya sangat mendukung langkah-langkah yang diambil oleh keluarga korban, para penyintas tragedi Kanjuruhan, karena sekali lagi seperti yang direkomendasikan oleh tim gabungan independen pencari fakta, bahwa kasus ini harus diusut tuntas dan harus dikawal. Jadi semakin banyak orang yang mengawal kasus ini, maka semakin potensial kasus ini diusut dengan tuntas. Jangan sampai kemudian berlarut-larut dan berlama-lama sehingga orang kemudian jenuh, bosan, yang pada akhirnya kasus ini tutup buku dengan sendirinya. Ini yang sangat berbahaya bagi stabilitas hukum di negeri ini. Karena itu sekarang Aremania kemudian melakukan aksi-aksi menekan pihak-pihak polisi misalnya atau penyidik untuk bisa mengusut tuntas. Kita berharap bahkan elemen-elemen lain juga ikut menyuarakan hal yang sama. Kenapa? Karena ini sangat penting buat masa depan sepak bola Indonesia, bukan cuma dalam kaitannya dengan kompetisi, tapi juga kaitannya dengan prestasi ke depan, bahkan juga terkait dengan masa depan
penegakan hukum negeri ini. Jangan sampai kemudian karena yang terlibat misalnya pihak-pihak yang selama ini bagian dari lembaga hukum kemudian dikaburkan masalahnya. Nah, ini juga tidak diinginkan termasuk oleh tim gabungan independen mencari fakta. Karena itu kita sangat beberapa kali bahkan ketua TGIP menyampaikan tidak perlu takut dan tidak usah takut apabila ada yang intervensi atau yang mengintimidasi dan sebagainya, karena pemerintah dalam hal ini TGIP, Pak Mahfud MD bahkan siap untuk menjamin para pihak yang menuntut keadilan untuk mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya, setransparan mungkin. Karena ini kasus extraordinary gitu kan. Kalau kemudian kita belajar dari kasus misalnya di Korea Selatan, di mana Menteri Dalam Negeri Lee Seong-min sudah menjadi bagian dari terdakwa, hanya dalam waktu 2 minggu, kita sudah 50 hari, kasusnya masih mandek di situ-situ aja, 6 tersangka, bahkan tidak ada perkembangan signifikan dari kasus yang sedang terjadi ini. Bahkan padahal kalau kita bicara kasus ini kasus yang sangat luas dan kolektif, dosa berjamaah, kesalahan bersama. Tapi kemudian para pihak yang menjadi tersangka ini masih terbatas kepada 6 orang. Ini kan sangat aneh dan harus dipertanyakan ada apa ini semua. Baik, Mas Akmal, dengan pengambil alihan kasus ini oleh Mabes Polri, menurut Anda apakah cukup optimis bisa mempercepat pengusutan kasus ini? Ya, kita bahkan menyampaikan kepada Pak Kapolri bahwa kalau kemudian citra polisi ingin diangkat naik saat ini, salah satu jalan yang paling mudah untuk mengangkatnya adalah penyelesaian kasus sepak bola. Ada kasus Sambo, ada kasus Teddy Minahasa soal narkoba, ada kasus tambang. Tapi ini kan melibatkan kasus ini adalah kasus-kasus pribadi. Tapi kalau kasus sepak bola ini kasus umum. Jadi kalau kemudian polisi ingin mengembalikan citra mereka di mata masyarakat sebagai pengayom dan pengaman masyarakat, maka usut tuntas kasus Kanjuruhan harus dijadikan panglima terdepan dalam penyelesaian kasus ini. Saya pernah menggunakan sepak bola juga sebagai alat penaikan citra polisi dulu pada di tahun 2019 misalnya bersama Najwa Shihab. Kita meminta polisi Kapolri Tito Karnavian yang sedang juga dalam kondisi terpuruk citra polisi, kalau kemudian mau mengangkat citra polisi salah satunya lewat sepak bola, salah satunya pembentukan satgas mafia sepak bola, dan itu akhirnya mengangkat citra polisi sampai poinnya 8,5. Tapi sekarang turun lagi gara-gara kasus sepak bola juga gitu kan. Poinnya berada di bawah 5 ya nilainya, dan ini sangat sangat memprihatinkan untuk kepolisian yang merupakan bagian dari pengayom dan pengaman masyarakat. Baik, kita kembali menyapa Mas Anjar. Mas Anjar, tadi Bang Akmal katakan mendukung ya apa yang dilakukan oleh keluarga korban Kanjuruhan ini untuk menuntut keadilan. Sekali lagi persisnya dari sisi keluarga korban, apa yang diinginkan dan apa informasi terakhir yang didapat, karena tadi Anda katakan Senin besok akan diterima laporan ya? Ya betul. Jadi memang keluarga korban, penyintas jauh-jauh datang ke Jakarta, pada intinya mereka ada perasaan kecewa, ada perasaan tidak puas terhadap proses hukum yang sedang berjalan di Polda Jawa Timur, begitu. Perlu diketahui 6 tersangka yang tadi disampaikan Bang Akmal itu yang menangani di Treskrimum Polda Jawa Timur, gitu. Apa yang membuat mereka tidak puas? Beberapa yang bisa saya jelaskan. Satu diantaranya adalah penerapan pasal kelalaian terhadap 3 tersangka yang berasal dari pihak kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak fakta yang dirasa masih belum diungkap secara gamblang, bahkan terkesan ditutupi. Salah satu parameternya adalah ketika kemarin ada agenda untuk rekonstruksi kejadian, kami atas nama kuasa telah mengajukan keberatan kepada penyidik di Reskrimum Polda Jatim. Permintaan kami sebenarnya sederhana, lakukan rekonstruksi di TKP atau di lokasi kejadian, yaitu di Stadion Kanjuruhan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya bisa menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi pada malam 1 Oktober pada saat itu. Namun ternyata penyidik mengabaikan surat kami dan bersikeras melangsungkan rekonstruksi di lapangan Mapolda. Sehingga pada akhirnya hanya ada satu keterangan sepihak, ya, karena dari pihak saksi-saksi Aremania tidak ada yang menghadiri rekonstruksi, maka ada hasil rekonstruksi yang menyampaikan bahwa tidak ada tembakan gas air mata ke arah tribun. Nah, ini kan sangat bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya. Nah, atas dasar beberapa hal inilah kemudian mendorong ya
keluarga korban dan penyintas untuk mencari keadilan ke Baik. ibu kota. Baik, Begitu intinya. Mas Anjar, kalau dari keluarga korban dan Aremania melihat siapa seharusnya yang menjadi tersangka ketujuh dalam kasus ini? Ya, kami lebih fokus kepada aparat keamanan gitu. Sekali lagi saya perlu luruskan, penerapan pasal 359, 360 tentang kelalaian barangkali cukup tepat apabila dikenakan terhadap mereka yang berasal dari pihak sipil. Panitia pelaksana, barangkali juga dari Direktur PT LIB, barangkali nanti berkembang pada pihak lain, Medscom, barangkali juga ada dari PSSI, itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi pusat perhatian kami adalah dari sisi pihak aparat keamanan. Ya, perlu diketahui pemicu utama terjadi jatuhnya banyak korban ini adalah penembakan gas air mata, dan tembakan gas air mata itu berasal dari aparat. Untuk itu kami merasa tidak tepat penerapan pasal tentang kelalaian begitu. Sehingga kemarin di hari Jumat pada saat kami mengunjungi Bareskrim Mabes Polri, kami mengajukan beberapa pasal yang nanti dapat dilakukan diterbitkan laporan polisi Mas saya. Di antaranya adalah tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang, bagaimana diatur di pasal 338 dan 340 KUHP tentang 353, 354 ayat 2 tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Selain itu juga ada korban luka gitu ya, sehingga kami mengajukan seharusnya juga dapat diterapkan pasal-pasal yang berkaitan dengan korban luka seperti pasal 351 ayat 1 dan 2, pasal 353 ayat 1 dan 2, dan juga pasal 354 ayat 1. Yang tidak kalah penting ya, yang sama sekali belum tersentuh ya, kebetulan hari ini tanggal 20 November Hari Anak Sedunia nih ya, yaitu ternyata di tragedi Kanjuruhan ada korban anak begitu. Nah, di proses hukum yang ada di Polda Jawa Timur itu belum sama sekali menyentuh pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Padahal di sana ada ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan anak yang menjadi luka, bahkan anak yang menjadi meninggal dunia begitu. Oke. Nah, untuk itu kami kemarin juga ajukan laporan terhadap pelanggaran pasal 76C junto pasal 80 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Gitu, Ya. Mbak. Mas Anjar mau mengkonfirmasi, betulkah Anda juga meminta mantan Kapolda Jatim sebagai tersangka? Ya betul, salah satu pihak terlapornya memang mantan Kapolda Jatim, Oke. Pol Niko Apita. Ya, saya minta pendapat Mbak Akmal. Menurut Anda sebagai anggota TGIPF, apakah mantan Kapolda Jatim layak ditetapkan sebagai tersangka dalam hal ini? Ya, sebagai pimpinan, sebagai orang yang memegang tampuk kekuasaan di wilayah Jawa Timur dalam kaitannya keamanan dan keselamatan, kenyamanan dalam hal ini adalah Kapolda, ya punya peran untuk memegang memegang kekuasaan tertinggi dalam hal bertanggung jawab dalam setiap ada kasus, dan itu merupakan hal yang wajar. Jadi apa yang disampaikan dengan Mas Anjar, kemudian kawan-kawan Aremania yang menuntut keadilan, bahkan kemudian meminta menjadikan Kapolda Jatim menjadi salah satu tersangka, itu kan merupakan hak hukum yang mereka sedang perjuangkan, dan menurut kita itu sah-sah saja. Tinggal kemudian nanti kan tinggal diuji bukti-bukti hukum yang ada. Dan buat kita siapapun kemudian yang bersalah, mau itu Kapolda, Kapolres, bahkan sampai kemudian penjaga gudang gas air mata yang mengeluarkan gas air mata yang expired, itu juga harus mendapatkan mendapatkan perlakuan hukum yang sama gitu, sehingga kemudian orang bisa belajar dari kasus ini untuk tidak menyalahgunakan wewenang ke depannya, dan tidak juga misalnya menggunakan kekuasaan sebagai alat melakukan tindakan-tindakan represif yang sangat berbahaya. Misalnya tadi pasal 338, 340, bahkan 351, 52, 54, saya pikir ini merupakan hak bagi masyarakat untuk mempertanyakan bagaimana sikap dan tanggung jawab kepolisian dalam kaitannya kasus Kanjuruhan. Karena kalau kita bicara misalnya penembakan gas air mata, kalau tujuannya hanya untuk membuyarkan massa atau membuat mata kemudian keluar dari stadion, tidak dilakukan sampai 54 kali penembakan. Ini kan artinya ada hal secara SOP yang salah, kemudian bisa jadi ada hal-hal yang kaitannya dengan sabotase misalnya. Karena itu ini perlu diusut secara tuntas, dan ada kalau perlu ada Satgasus. Kalau di kepolisian kan kemarin-kemarin ada Satgasus gitu. Sekarang harusnya juga ada Satgasus yang menangani kasus Kanjuruhan ini, sehingga kemudian terbuka lebar
secara transparan apa sebenarnya yang terjadi di Stadion Kanjuruhan sampai 54 tembakan gas air mata di dalam dan di luar yang membuat banyak korban. Ini kan tidak masuk akal secara logika kalau kasus ini kemudian dianggap sebagai sebuah kasus yang biasa. Oke. Kita tunggu besok apakah ada perkembangan terbaru seperti yang disampaikan oleh Mas Anjar terkait dengan penetapan laporan. Mudah-mudahan kasus ini betul-betul dapat diusut sampai dengan tuntas. Terima kasih banyak Bung Akmal dan juga Mas Anjar sudah bergabung di Aini Sore hari ini. Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua diprediksi akan berlangsung lama karena para terdakwa merupakan orang-orang yang mengerti hukum dan memiliki jabatan strategis di Polri. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.